Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Kamis hari ini. Kita akan bersama-sama melanjutkan topik yang baru, yaitu komunitas yang melayani. Komunitas yang melayani. Nah, saudara, dalam sebuah rapat gereja, beberapa pengurus, majelis, diaken, dan panitia pembangunan berkumpul bersama-sama. Nah, mereka sedang mendiskusikan tentang rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Mereka merasa jemaat tidak bertambah dalam jumlah karena gedungnya tidak muat lagi. Semua ruangan sudah dipakai dan perlu menambah gedung yang baru yang lebih besar. Nah, itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua menarik ini. Dan sekaligus lucu. Beberapa orang mencurigai gereja tetangga itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, ada beberapa anggota jemaat itu pergi ke sana. Dan mereka bersaksi. Mereka bilang fasilitasnya lebih bagus, lebih baik. Nah, lalu pemimpin rapat itu bertanya kepada salah satu anggota rapat yang juga ada seorang arsitek. Nah, ialah yang ditugaskan untuk mengerjakan gedung yang baru itu. Nah, dia diminta untuk mencari bagaimana bentuk terbaiknya, daya tampungnya, gimana besarnya, biayanya berapa, yang semuanya perlu untuk membangun gedung yang baru. Nah, dia menyatakan, ya mungkin maksudnya baik, tapi gaya bahasanya tidak bijak gitu. Dia bilang, ini gimana ya caranya kita bikin gedung yang baru, yang bagus, yang menarik, yang fasilitasnya lebih baik, supaya kita bisa bersaing dengan gereja seberang. Nah lalu sang arsitek itu berkata, sebentar Pak. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, saya harus merenung terlebih dahulu. Apakah saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pola pikir kerajaan Allah atau tidak? Nah, saudara, respon dari arsitek itu menunjukkan bahwa ada dua pola pikir di dalam ruangan tersebut. Pertama, pemikiran yang didasari oleh prinsip dunia. Persaingan, kesuksesan dari prestasi kita, keegoisan diri, itu konsep-konsep dunia yang ada dalam pikiran para anggota rapat. Kedua, pemikiran yang didasari oleh kerajaan Allah, yakni tempat yang harmonis, yang kesuksesannya didasari oleh penghambaan diri dan kemauan untuk berkorban. Nah, saudara, dua konsep inilah yang sering bertabrakan dalam sebuah pertemuan rapat-rapat gereja. Nah, memang para anggota jemaat itu dibentuk berdasarkan dua konsep yang berbeda. Namun, tentunya kita rindu komunitas gereja kita, terutama pimpinan dan pengurus mengambil keputusan itu menghasilkan sebuah keputusan yang selaras dengan kerajaan Allah, bukan? Saudara, inilah yang kita perlu renungkan dan perlu kita bahas pada hari ini. Komunitas yang melayani. Nah, saudara, kita bukanlah komunitas yang mengeksploitasi atau menghabisi komunitas-komunitas yang lain. Nah, saudara, kita dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, gerejanya, untuk bersaksi, melayani dunia yang semakin hari semakin hancur ini. Nah, saudara, ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah konsep yang salah. Konsep yang berpikiran bahwa kebutuhan kitalah yang utama. Nah, dalam sebuah komunitas ada prinsip seperti ini, eksklusivisme. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh arsitek itu adalah pertanyaan tentang identitas. Nah, siapakah kita? Nah, saudara, memang kita dibentuk oleh konsep dunia. Kita sulit sekali melepaskan diri ataupun kita pekah dengan gaya-gaya dunia yang sudah terbiasa mungkin bercampur dengan cara kita berbisnis, melakukan segala sesuatu. Ini sebenarnya gaya siapa? Gaya dunia? Gayanya Allah? Nah, sebenarnya konsep dunia itu sangat pro dengan diri sendiri. Yang penting itu kenyamanan sendiri, kelompok sendiri-sendiri. Dan prinsip ini bisa menjadi prinsip yang masuk dalam komunitas Kristen. Memang tidak ada yang salah dengan membangun komunitas kita, gereja lokal kita. Itu adalah hal yang normal. Kita bertanggung jawab. Kita loyal dengan gereja kita.
kita perlu memperhatikan keberlangsungan gereja kita. Operasionalnya, pelayanannya baik, tunjangan semua karyawan, hamba Tuhan diberikan dengan baik. Kita memastikan sampai ke parkiran gereja pun harus cukup. Nah, itu penting, kita harus pikirkan. Namun, yang menjadi salah adalah ketika kita hanya mengingat kita sendiri, komunitas kita sendiri, fokusnya kepada diri sendiri. Nah, kalau kita udah fokus kepada komunitas diri sendiri, gereja kita saja, kita akan berakhir tanpa kebahagiaan. Sama seperti seseorang yang fokus kepada diri sendiri, akhirnya dia menjadi narsis, egois, jadi tidak berguna dan tidak bahagia. Nah, jikalau komunitas kita akhirnya fokus kepada diri sendiri, visi dari komunitas itu akan makin hari makin hilang. Misinya tidak berjalan dan hanya sekedar berusaha bertahan hidup dan akhirnya menuju kematian rohani. Dan itu adalah akhir dari sebuah komunitas Kristen. Nah, saudara, sewaktu Smith melayani sebagai hamba Tuhan di kampus, dia memberikan salah satu contoh tentang hal ini, komunitas yang memikirkan diri sendiri. Nah, Smith terlibat banyak di kegiatan mahasiswa di kampus yang ia layani itu. Ada persekutuan mingguan, retret, kelompok kecil, mission trip, dan ia menjadi pembimbing rohani di kampus itu. Lalu Smith ditelepon oleh seorang hamba Tuhan gereja lokal di daerah itu. Nah, hamba Tuhan itu mengajaknya makan siang. Dan ia mengatakan bahwa gerejanya telah memutuskan untuk menawarkan sumbangan beberapa ribu dolar. Banyak ya, beberapa ribu dolar itu untuk pelayanan mahasiswa di kampusnya Smith. Wah, Smith senang sekali. Uang itu bisa dipakai untuk banyak hal, untuk membantu pelayanan mahasiswa. Kemudian hamba Tuhan itu hanya meminta Smith mengajar kelas sekolah minggu di gereja itu setiap minggu. Nah, ia setuju. Dan ia bawa kira-kira ada 25 mahasiswa dari kampusnya yang mengikuti kelas tersebut. Semuanya berjalan dengan baik, mereka sangat menikmati. Namun sebulan kemudian hamba Tuhan itu menelpon Smith. Dia berkata, "Jim," ini panggilannya Smith ya, "Jim, kita ada masalah. Mahasiswamu itu tidak beribadah di tempat kami. Mereka hanya ikut kelasmu lalu pergi. Entah pergi ke gereja lain ataukah pulang ke rumah." Nah, Smith pun terkejut mendengar kalimat hamba Tuhan itu. Karena ia tidak mengerti maksud awal dari gereja itu, memberikan sumbangan. Nah, karena ia sendiri pulang ke gerejanya, beribadah bersama-sama keluarganya di gereja lokal di tempat ia berjemaat. Lalu hamba Tuhan itu berkata, "Jikalau kamu tidak membuat mahasiswamu beribadah di sini, maka kami tidak akan membiayai lagi pelayananmu." Artinya sumbangan itu di stop. Nah, kemudian Smith bertanya kepada para mahasiswanya, khususnya mereka yang tidak punya gereja tetap, "Kenapa kalian nggak mau ibadah di sana?" Dan semua mahasiswa itu berkata hal yang sama, yaitu membosankan. Tidak ada orang yang berumur di bawah 50 tahun. Jadi 50 tahun ke atas jemaatnya. Dan tidak ada yang mengajak mereka berbicara. Jadi mereka tidak mau ke sana lagi. Jadi Smith pun tidak bisa memaksa anak-anak mahasiswanya untuk pergi ke gereja itu. Nah, hanya ia berhenti mengajar kelas sekolah minggu di sana. Dan mereka tidak lagi mendapatkan sumbangan. Nah, saudara, ini adalah satu contoh gereja yang berfokus kepada kebutuhan mereka sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Mereka bisa saja menggunakan sumber daya mereka supaya orang lain datang kepada gereja mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan dari jemaat yang mereka undang. Nah, saudara, konsep yang kedua adalah kebutuhan orang lain yang utama. Inilah konsep yang benar. Di tahun berikutnya, Smith ditelepon oleh pemimpin gereja lain. Nah, dia berkata, "Jim, gereja kami telah berdoa dan kami merasa harus menjangkau anak muda. Kami memang banyak jemaat senior." Nah, sama ya, umurnya mungkin udah 50 tahun ke atas. Kami jumlahnya tidak besar, sedikit. Namun,
Kami punya banyak pengalaman dan kami peduli dengan generasi muda. Nah, Anda kan melayani di mahasiswa. Tolong kami, ajari kami melayani mereka. Beberapa bulan kemudian, Smith menemui orang-orang di gereja tersebut. Nah, saudara, mereka tidak menawarkan uang. Mereka tidak punya uang yang banyak. Mereka hanya ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dari gereja lokal. Nah, Smith berkata, mereka suka makan. Nah, uang mereka terbatas dan rata-rata rumah makan di sana, di daerah sana, tutup di hari Minggu. Lalu, kata orang gereja tersebut, kami jago soal makan, kami bisa sediakan. Lalu Smith melanjutkan, para mahasiswa dari daerah lain seringkali merindukan orang tua mereka, keluarga mereka. Dan mereka juga suka dipeluk dan merasa diterima seperti anggota keluarga sendiri. Dan orang-orang gereja itu berkata, oke, kami jago dalam hal memeluk. Ya, seorang wanita tua itu berkata kepada Smith, apakah mereka suka dengan cara ibadah kami, Jim? Kami tidak punya gitar dan alat musik yang lain, hanya organ. Dan kami menyanyikan lagu himne, lagu him ya. Lalu Smith berkata, jika kamu mengasihi dan memberi mereka makan, maka saya rasa mereka tidak akan keberatan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan hiburan seperti perkiraan banyak orang. Lalu, kemudian Smith mengajak sekitar 6-7 orang beribadah di gereja itu. Ada begitu banyak pelukan ketika mereka memasuki ruangan ibadah. Dan ibadah berjalan secara tradisional. Lagu himne dinyanyikan, pembacaan Alkitab, susunan liturgi, khotbah dan perjamuan kudus. Dan dari penyampaian firman Tuhan dan dari sambutan yang mereka lakukan, Smith dapat merasakan bahwa para mahasiswa itu merasa diterima. Dan setelah kebaktian mereka berkumpul di ruang persekutuan dan makan-makan. Dan mahasiswa itu yang datang menyukai persekutuan itu, kebaktian di sana. Dan Smith juga. Dan sebenarnya James Bryan Smith tidak pernah meninggalkan gereja itu. Jemaat di gereja itu sungguh-sungguh peduli dengan orang lain. Dan beberapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan pelayanan tersebut dan membentuk jemaat baru yang dikenal dengan gereja Chapel Hill United Methodist. Itulah tempat Smith dan keluarga berjemaat. Nah, saudara, apa perbedaan dari dua gereja tadi? Gereja pertama bertanya bagaimana kami meningkatkan kualitas gereja kami. Gereja kedua bertanya bagaimana kami melayani orang lain. Gereja pertama berfokus kepada diri, komunitas diri mereka. Gereja kedua berfokus kepada orang lain, orang yang mereka mau layani. Gereja pertama hanya peduli dengan kepentingan dan keberlangsungan gerejanya. Mereka merasa sukses kalau ada mahasiswa yang beribadah ke tempat mereka. Tapi gereja kedua hanya peduli dengan kebutuhan para mahasiswa. Ketika mahasiswa itu ada di tengah-tengah mereka, itu adalah sebuah kesempatan untuk melayani mereka. Nah, saudara, ketika kita melangkah dalam kerajaan Allah, fokus kita akan berlari dari diri sendiri kepada orang lain. Kita rindu untuk melayani orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Keinginan ini akan terus muncul jikalau kita selaras dengan kerajaan Allah. Nah, saudara, ketika kita sadar dan percaya bahwa Allah telah memenuhi kebutuhan kita, mencukupkan kebutuhan kita, dan Ia memanggil kita untuk melayani orang lain. Nah, saudara, mengutip perkataan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3b sampai ayat keempat. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi komunitas yang melayani bukan lagi diri kita yang penting. Mari kita belajar dari Kristus, menganggap saudara kita yang lebih penting. Mengasihi mereka, melayani mereka. Karena Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara, komunitas yang melayani adalah komunitas yang Yesus Kristus mulai sejak Dia hadir di dunia ini.
Dan komunitas yang lahir dari kasih dan kehidupannya itu terus bangkit, terus memulai dan meneruskan pelayanannya sampai saat ini. Melayani, mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi mereka. Semoga renungan hari ini mengingatkan kita tentang identitas kita sebagai komunitas yang melayani sesama kita. Bukan untuk kita, komunitas kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat renungan pada hari ini. Kami ingatkan bahwa kami adalah komunitas yang melayani, gereja yang melayani Tuhan. Melayani sesama kami, karena Tuhan lebih dahulu melayani kami dan mengasihi kami. Ingatkan kami akan tugas kami, akan visi yang Tuhan telah berikan sejak Engkau datang ke dunia ini. Dan terus berlanjut sampai sekarang Tuhan di gerejamu. Dan tolong kami Tuhan peka melihat kebutuhan saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Nah, sehingga kami bisa melayani mereka, sehingga kami bisa membawa Kristus lewat perbuatan-perbuatan kami kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.